اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, bersama Ustadz Khalid Anwar dalam pembahasan ngobrol santai mengenai ilmu. Mudah-mudahan obrolan kali ini memberikan banyak sekali ilmu dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini Ustadz, saya mau bertanya mengenai masih seputar tema yang sebelumnya, yaitu thariqah. Dalam thariqah itu ada yang disebut dengan mursyid katanya dalam semua thariqah. Nah, mursyid itu apa sih gitu? Boleh dikasih tahu, jelaskan gitu Ustaz. Mursyid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa itu mursyid? Mursyid itu asal katanya dari arsyada yursyidu irsyadan. Fahuwa mursyidun. Artinya orang yang menunjukkan. Itu mursyid namanya. Seperti misalnya Saudara Dwi mau pergi ke Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa itu nggak tahu jalannya. Nah, nanya ada sama tukang beca, "Pak, Masjid At-Taqwa tuh sebelah mana?" Nah, kasih tahu tuh sama tukang beca, "Ini belok sini lurus, belok sini belok kanan, belok kiri." Nah, tukang beca itu namanya mursyid. Itu mursyid. Secara bahasa itu mursyid, penunjuk. Pemberi jalan. Ya, yang memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Itu namanya mursyid. Itu. Nah, kalau di thariqah itu syarat untuk menjadi mursyid itu seperti apa gitu? Kan beda kan mursyid petunjuk jalan dalam artian luas, dalam artian umum dengan mursyid yang ada pada thariqah itu syaratnya seperti apa gitu. Iya, kalau secara bahasa kan tadi seperti itu ya. Kalau secara syarak ya. Mursyid itu artinya penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam thariqah. Iya. Seperti navigator. Kalau kita mau dari sini mau jalan, kan pakai GPS tuh ya. GPS. Itu nah GPS itu adalah mursyid, belok kanan, belok kiri supaya sampai ke tempat itu. Nah, itu namanya mursyid. Syaratnya untuk jadi mursyid, oh ya, masing-masing punya, para ulama itu masing-masing punya kriteria. Punya kriteria untuk supaya kita ini tahu nih, oh ini orang mursyid atau bukan. Orang ini sesuai atau tidak supaya bisa membimbing ruhani saya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita ngambilnya dari, saya sih rumusnya itu gampang, ngambil dari kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Itu kitab tipis karangan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau memberikan ada kira-kira 9 syarat bahwa orang itu bisa dijadikan mursyid. Nah, yang pertama, nanti kita ambil lagi dari yang lain satu lagi ya supaya ada penimbang. Oh, ini baru satu kitab ini aja. Satu dulu. Yang pertama, seorang itu supaya menjadi mursyid itu harus salihin. Apa itu salihin? Artinya semangat, getap kalau buat ibadah. Rajin, ya getol. Kalau buat ibadah tuh getol. Artinya kita lihat aja seperti pengarsa Abah itu, bagaimana kurang getolnya sama ibadah. Bagaimana kurang banyak dikirnya. Bagaimana kurang banyak sholawatnya. Bagaimana kurang banyak istighfarnya pengarsa Abah itu. Sholatnya aja bukan main. Banyaknya, Masya Allah. Bagaimana tukang sholat. Salihin, pertama harus itu. Jadi bukan berarti wali mursyid itu yang nggak sholat. Bukan berarti yang nggak sholat. Jadi kalau ada wali bilang sholat, aku wali nggak sholat, sholatnya di Mekah. Nah itu bohong itu. Itu bohong.
secara zahir dia sholat tapi rohaniahnya ke Mekah gitu. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti emang dianya ke Mekah lah. Kalau begitu mah atau orang kagak pada sholat. Iya, udah sholat, udah di Mekah. Iya, lah gurunya aja nggak sholat bagaimana muridnya? Istilahnya begitu. Kita mau sampai kepada Allah masa berguru sama orang yang nggak sholat kan istilahnya. Iya. Bingung kita nyontohnya gimana. Iya, mau nyampainya gimana istilahnya. Satu itu, yang kedua nasihin. Itu suka lindek papatahna cek orang Sunda mah. Nyerap papatahna. Maksudnya nasihin. Artinya apa yang diberikan oleh guru itu bisa menyelesaikan masalah murid. Menasihatinya itu, nasihat itu bisa menyelesaikan masalah murid. Patah murid itu kalau ketemu guru. Apapun masalahnya patah. Ada solusinya. Ya kalau dari segi bercandanya aja kita lihat kan Abah ya. Kalau dari segi bercandanya saja pengarsa Abah itu, Abah jualan saya, dagangan saya nggak habis-habis kata Abah. Bagiin kata Abah. Ya. Habis kata Abah. Ada orang yang pergi ke Abah tuh nanya kayak gitu. Iya kayak gitu dong. Abah toko saya nggak rame-rame kata Abah. Setel kaset Inul rame kata Abah. Iya. Abah minta amalan supaya kebal kata Abah langsung. Jadi orang bener nggak bakal ada yang bacok kata. Iya. Dari segi bercandanya saja sudah patah murid di situ. Apalagi dari segi masalah dunianya, masalah akhiratnya, itu nasihin namanya. Jadi apa yang diberikan oleh guru menyelesaikan masalah murid. Itu namanya nasihin. Kemudian yang ketiga, arifin bisyariah. Artinya orang yang faham dengan syariat. Yang jadi wali mursyid itu bukan orang bodoh. Tapi orang alim. Orang yang jago ilmu agamanya, hadisnya faham, masalah ilmu hadis, kemudian masalah ilmu Quran, masalah ilmu fikih, masalah ilmu akidah, paham. Jadi jangan disangka wali mursyid itu walaupun tidak pernah ngajar akidah, tapi beliau paham uslub-uslubnya, usulnya, paham. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, salikin bitorikoh. Mursyid itu pasti harus orang-orang yang bertorikot. Kalau tidak bertorikot, bukan mursyid namanya. Bukan mursyid. Mursyid itu pasti ada torikotnya. Harus ada torikohnya mursyid itu. Gak bisa sembarangan. Iya betul. Harus ada ajarannya gitu. Tapi kalau ada orang yang gini Ustaz, jadi dia tuh saya belajar agama sama Ustadz A, ulama B gitu kan, sama ulama C dan lain sebagainya. Menurut dia itu sudah belajar ke beliau, apakah dia menurut dia sendiri saya sudah dapat petunjuk jalan karena saya mengikuti ustadz ini, ustadz itu. Apakah itu bisa disebut juga dengan bermursyid gitu? Iya, bermursyid itu kan mengasah hati ya, karena yang sampai kepada Allah itu kan hatinya, rohnya. Itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan jasadnya yang sampai, tapi hatinya. Kenapa? Tapi orang yang bisa menyampaikan, mengantar murid-muridnya bisa sampai kepada Allah itu harus paham dalam ilmu syariat. Ya harus paham. Bagaimana dia mau nuntun orang kalau dianya nggak paham, istilahnya begitu. Dia mau nuntun orang ke Allah tapi nggak tahu ilmu syariat yang mau gimana. Oh berarti kalau masalah kayak gitu itu hanya bisa diambil ilmu secara syariat saja gitu. Iya. Tidak bisa benar-benar mursyid yang menghantarkan kepada Allah. Tidak bisa membimbing caranya bersihin hati, nggak bisa membimbing caranya menahan nafsu. Iya. Gitu. Kalau mursyid kan membimbing, tapi bimbingan. Kenapa harus membimbingnya itu? Kenapa mursyidnya harus paham dalam masalah syariat supaya bimbingannya tidak keluar dari syariat? Gitu. Bertanggung jawab di dalam syariat. Apa yang dikeluarkannya mursyid itu sesuai dengan syariat. Gitu. Itu yang keempat. Itu yang ketiga ya. Yang keempat tadi salikin bitorikoh ya. Iya, yang keempat. Yang kelima, dzaikin lil hakikat. Mursyid itu harus idrak, tajalli sirnya kepada Allah. Maksudnya apa itu? Artinya mursyid itu harus sudah bertajalli secara sempurna. Karena kalau kita ada tahalli, tajalli ya. Iya. Tahalli itu kan menghilangkan sifat-sifat jelek. Tahalli itu memasukkan sifat-sifat bagus. Tajalli itu ma'rifat. Nah, guru mursyid itu harus ma'rifat. Ma'rifatullah. Harus sudah sampai guru itu. Kalau belum sampai mah, kalau secara bahasa kan dzaikin lil hakikat itu artinya dia merasakan hakikat. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu dia tahu
Oh ini manis, oh ini pahit, oh ini asam. Sholat itu rasanya gimana ya? Zikir itu rasanya seperti apa ya? Sampai dia bisa zikir banyak itu karena tahu manisnya zikir. Sampai bisa sholatnya bisa banyak karena tahu nikmatnya sholat. Harus begitu mursyid mah. Kemudian yang keenam itu kamilil akli. Dia harus sempurna akalnya. Sempurna akalnya apa? Akal ruhani maksudnya, bukan akal ini. Akal ruhani maksudnya begini, Abah tuh sering ngomong, Abah tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya Abah anu aja, kan begitu. Nah itu begitu, akal ruhaninya sempurna, artinya tawadu. Tawadu. Ya, merasa tidak punya apa-apa dirinya, yang punya hanya Allah. Itu kamilil akli. Kemudian yang ketujuh, hasanis siasati. Punya siasat yang bagus. Maksudnya siasat yang bagusnya apa ini? Menggampangkan yang susah. Itu siasat yang bagus namanya. Ngagampangkeun anu hese. Ngadeukeutkeun anu jauh. Yang tadinya Lailatul Qadar itu, Masya Allah, kapan kita dapatnya? Sekarang kita udah dapat. Yang tadinya nuzulul Quran, tahu kapan itu? Taunya Nabi saja nuzulul Quran, kita nggak nuzulul Quran. La'alakum tattaqun yang tadinya masih mudah-mudahan, dengan guru mursyid didekatkan. Iya, Lailatul Qadar kan orang nyangkanya susah mendapatkan Lailatul Qadar. Iya, nanti harus seperti apa, Gini, harus gini. seperti Ntar apa. ciri-cirinya bagaimana malamnya itu seperti Iya, apa. itu kan mereka-reka namanya. Kan sulit Ya, bagi kita yang orang awam begini, ya kapan dapatnya gitu Iya. kan, merasakan seperti apa kita nggak tahu. Ya, makanya kata Abah, makanya beliau itu orang yang hasanis siasah. Jadi bagaimana supaya orang ini dapat Lailatul Qadar? Oh, begini caranya. Supaya dapat la'allakum tattaqun, begini caranya. Diberi cara yang gampang, Mudah, mudah, tapi dan utama. bisa untuk dilakukan oleh Iya. siapapun murid-muridnya gitu ya. Betul. Nah, itu hasanah siasat. Kemudian yang ke-8 wasi'is sadri, lapang dada. Mau bagaimana aja kelakuan murid Abah menerima. Gitu. Murid yang begajulan. Iya. Ya, ada yang habis talkin bleng hilang, ada. Ada. Ada yang nggak ngamalin, ada. Macem-macem Tapi Abah. muridnya tidak dikeluarkan itu. Enggak, dan Abah nggak pernah marah-marah, nggak pernah Tetap jadi- maki-maki. Tapi tetap jadi murid. Tetap jadi murid. Masya Allah. Murid kayak saya. Ya tapi tetap kita harus tahu diri lah. Iya, tetap harus tahu diri. Gurunya udah pemaaf, masa kitanya istilah katanya gitu ngerunjak gitu istilahnya. Tetap kitanya kudu tahu diri kan istilahnya begitu. Jangan mentang-mentang dikira 3 kali masih dianggap ikhwan, masih dianggap murid. Udah 3 kali aja begitu. Mau kapan sampainya istilahnya. Oh, iya. Taruhlah sampai mah kejauhan ya. Mau Iya. kapan bersihnya hati kita. Benar. Istilahnya begitu. Iya. Makanya dalam thariqah ini nggak ada istilah senior junior kan, yang udah ditalkin lama berpuluhan tahun belum tentu dia itu yang dapat makom tinggi di sisi Allah karena belum tentu diamalin. Iya, Yang istiqomah lah itu yang sukses benar. dalam mengamalkan amaliyah. Yang terakhir yang 9 arifin bi tabaqatin nas. Mursyid itu harus tahu tingkatan manusia. Maksudnya gimana tuh? Jadi makom manusia itu dia udah tahu. Maksudnya makom tuh begini, nggak harus lihat makom sabar. Itu pun tahu ya. Mursyid tahu, oh murid ini masih di makom sabar. Murid ini udah masuk di makom waro. Murid ini udah masuk di makom tobat atau masih di makom tobat nih, tobat, waro, sabar. Itu pun tahu mursyid. Tapi yang di sisi lain mursyid itu tahu, oh ini mah nggak bisa dipakai ini nih. Dah kamu mah ini aja. Oh, jadi tahu takaran-takarannya. Tahu takaran manusia. Abah itu tahu. Makanya yang datang ke Abah misalnya, Abah saya punya banyak hutang, ada yang dikasih istighfar. 2401, ada yang dikasihnya Bani Hasim, ada yang dikasihnya manakib aja. Suruh manakib 5 kali dalam sehari. Ada yang suruh dikira aja la ilaha illallah, ada. Tahu kemampuan manusia. Tahu kemampuan manusia Abah itu. Dan memang di dalam kaidah kesufian ya, dalam tasawuf, yang namanya murid itu rezekinya malapetaka bencana yang akan terjadi kepada murid itu semuanya guru sudah tahu. Guru sudah tahu. Iya, jadi malaikat Mikail nih mau ngasih rezeki ke ini orang, Iya. itu harus ACC dulu tanda tangan. Ini bukan berarti musyrik, enggak. Iya. Tapi istilahnya guru ini kan bertanggung jawab dunia akhirat untuk murid. Maka dunianya saya juga harus tahu. Setan yang mau datang menggoda kita saja itu atas izin guru. Atas izin guru. Misalnya saya tanya, Pangarsa ini harusnya digodanya, saya mau godain nanti begini. Oh jangan, dia mah nggak kuat digodain begitu. Godainnya yang begini aja.
Mursyid. Mursyid itu begitu. Bertanggung jawab dunia dan akhiratnya. Malaikat pun harus ACC. Harus ACC dulu. Berarti kalau sebelum mencabut nyawa, Iya. kan malaikat datang. Datang dulu ke guru. Berarti izin dulu. Izin dulu. Pangarsa, ini kira-kira boleh nggak dijemput sekarang? Istilahnya kan kita dijemput ya. Iya. Boleh nggak dijemput sekarang rohnya? Waduh, ini mah masih banyak yang butuh. Besok aja. Iya. Saking tanggung jawab dunia akhirat. Saking Ini bukan berarti musyrik ya. Kalau dalam tasawuf seperti itu, guru itu tanggung jawab semuanya. Guru ruhani. Guru ruhani karena dia membimbing ruh kita. Bukan hanya ruhani tapi guru jasad beserta ruh. Iya, karena kita ditanggung jawabi dunia dan akhiratnya oleh guru. Nah, itu pentingnya. Berarti kalau kita tidak memiliki mursyid gitu ya, tidak mempunyai guru mursyid, orang yang hanya mengandalkan guru-guru jasad aja gitu dan mengajarkan seperti biasa, tapi tidak Ya ilmu-ilmu syariat. ilmu syariat, tapi mereka itu tidak berbaiat atau tidak ditalkin gitu kan. Berarti selama hidupnya jiwanya ini belum ada yang Nanggung ada yang jawab. nanggung jawab gitu. Belum ada. Ya memang nanggung jawab ada nanti. Kalau orang Islam, yang nanggung jawabnya kalau belum bermursyid ya Rasulullah SAW. Cuma kan nanti itu syafaat istilahnya. Nanti syafaat, kalaupun dapat. Iya, istilahnya syafaat itu apa sih artinya? Pertolongan. Pertolongan untuk siapa? Yang celaka. Yang celaka. Kalau celaka baru ditolong lah. Kalau nggak celaka mau ngapain ditolong? Oh iya, benar juga. Lah, syafaat itu bagi yang celaka. Syafaat itu untuk orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Iya, yang celaka. Lah kalau nggak celaka mau buat apa ditolong? Buat apa dapat syafaat gitu. Iya. Itu istilahnya. Istilahnya. Nah, makanya kalau di dalam thariqah itu nggak ada yang mengharap syafaat Nabi. Kenapa? Karena guru itu ya sudah tanggung jawab. Dapat syafaat guru. Sama aja dapat dari guru. Ya dari Nabi juga. Nyambungnya ke Nabi dari juga. Nabi juga. Iya, nyambungnya ke Rasulullah juga. Makanya kan istilahnya kita kalau sudah bermursyid itu ketika nanti di yaumil akhir itu seperti Rasul lah. Rasul itu kan pernah bersabda kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku tuh masuk surga kecuali yang enggak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah masuk surga? Siapa yang enggak mau? Iya. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku dia masuk surga. Siapa yang tidak taat kepada aku, itu yang enggak mau, kata Nabi. Begitu pula Syekh Mursyid begitu sama. Dalam kaidah tasawuf, seorang syekh di kalangan muridnya seperti seorang nabi di kalangan umatnya. Seperti seorang nabi ini bukan seperti nabi, enggak. Bukan dijadiin nabi. Bukan dijadiin nabi, bukan. Tapi tanggung jawabnya seperti nabi di kalangan murid-muridnya. Makanya Syekh Abdul Qadir mengatakan dalam Manqobah, kakiku tidak akan bergeser dari pintu neraka sebelum semua murid-muridku masuk ke dalam surga. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitupun penerusnya. Begitupun penerusnya. Selanjutnya sampai dengan sekarang. Makanya dalam thariqah tidak pernah ngomong surga. Surga mah berarti bonus. Iya, surga tuh bonus. Karena kita tujuannya itu setiap mau zikir kan ilahi anta maksudi. Waridoka. Matlubi. Istilahnya kita ini ya hanya Allah yang kita tuju. Surga itu belakangan. Surga itu pasti dapat kalau Allah yang dituju. Istilahnya nih, kita nujunya yang punya mobil, pasti mobilnya naik. Kalau yang kita tuju mobil aja belum tentu kita dibilang boleh naik mobil dia. Tapi kalau kita baik sama yang punya itu mobil, boleh naik. Begitu. Sama. Iya benar. Yang kita tuju presiden, pasti kita ya dapat fasilitas. Segala-galanya dapat. Kalau udah nyampe ke presiden, mau apa, mau kamar VIP, oke silakan. Iya, istilahnya begitu. Mau ACC tanda tangan proyek yang di sana, siap. Gitu. Nah iya. Iya. Makanya muridnya harus jadi murid yang sodik, jangan jadi murid yang kadzib. Kalau murid sodik itu harus seperti mayit, muridnya itu. Jadi diapain aja mau, mayat itu diapain aja mau. Mau ditebalikin, mau diapain ya mau baik deh mah. Murid kepada guru kalau dalam thariqah itu kepada guru mursyid harus seperti itu. Seperti mayit. Diapain aja mau. Nurut aja, jangan pernah nanya.
Nanya itu kalau mungkin nanya dalam masalah amaliyah ya. Iya. Iya, Abah. Ini ada amalan. hadisnya enggak? Dalilnya enggak? Itu kan nanya meragukan namanya. Itu kan orang-orang yang sesuai syariat banget katanya mah. Iya, padahal ini sebenarnya dalilnya mana nih? Ini hadisnya mana? Ini amalan kayak gini ada. Emang ada. Padahal sebenarnya kitab di dia banyak kan nih kitab di Abah daripada kitab dia. Berarti kalau gitu pertanyaan yang orang-orang kurang ngaji. Iya, kurang ngaji sebenarnya. Kalau dari guru tuh walaupun kita belum tahu dalilnya, kalau dari mursyid, kerjain aja dulu. Mumpung nggak ngerti, kerjain. Ntar juga lama-lama ngerti. Lama-lama ngerti ketemu sendiri. Oh Ketemu ternyata sendiri. ini dari sini. Iya. Oh ternyata ini di sini ada. Iya. Oh ternyata bener yang disuruh Iya. gitu ya. Oh, iya. Itulah makanya kalau sudah bermursyid ya enak, santai, Aman. damai, sejahtera. Udah tinggal nyari duit yang banyak biar bisa bagi-bagi. Itu. Dunia akhirat udah ada yang nanggung. Udah ada yang nanggung. Amalan udah dikasih. Iya, tinggal istiqomah aja ngamalin. Surga udah bonus. Nah, Kurang apa lagi gitu. makanya, nah inilah saya buka di dalam la ilaha illallah itu talqin kan di talqin itu la ilaha illallah. Kemarin kita udah bahas talqin itu ya. Talqin itu kan yang ditalqin kan la ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah itu ada 3 nama Allah. Satu Allah, yang kedua hu, yang ketiga la ilaha illallah. Itu 3 nama Allah yang pertama. Pertama kali Allah menyebut dirinya itu 3 nama itu. Allah, hu, la ilaha illallah. Aslinya nama Allah itu ada 4.000 nama Allah. 4.000. Iya. 99 ada di Quran memang. Yang lain-lain tersebar. Ada yang di Zabur, Taurat, Injil, ada di malaikat, ada di Lauhul Mahfuz. Nah, dari 3 nama Allah itu la ilaha illallah tersirat sorga ma'wa. Di dalam Allah itu adalah sorga naim. Di dalam hu ada sorga firdos. Jadi kalau sudah ditalkin la ilaha illallah itu sudah dapat 3 sorga. Milih kita apa gimana? Sorga ma'wa, sorga naim, sorga firdos. Kalau sudah punya kita serah tinggal mau diapain. Iya, mau masuk mana gitu. Karena kan kunci sorga itu la ilaha illallah ya. Iya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau sudah punya kuncinya, biar kata kita masih di sini, mobil kita ada di Semarang, itu punya kita. Karena kita yang punya kuncinya. Iya. Kan nggak mobil-mobil yang dibawa, kuncinya yang dibawa. Tapi bukan la ilaha illallah yang sembarangan cuma diucapkan aja kan. Ya, yang harus la ilaha illallah ditalqin. yang ditalkin. Oleh guru mursyid. Guru mursyid Kanjeng Nabi aja ditalkin Iya, oleh malaikat Jibril. oleh malaikat Jibril. Begitu juga para wali. Kalau kita lihat film Wali Songo tuh, yang Iya. Wali Songo yang dikubur, Kanjeng Sunan Kali. Kanjeng Sunan Kalijogo ditalkin sama Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang waktu di apa? Dikubur habis hidup-hidup, diadop, iya. Dikubur hidup-hidup kan. Ditancapkan la ilaha illallah. Itu kalau kita lihat film Wali Songo Iya, begitu. itulah beliau mengamalkan apa kata Imam Abdullah bin Al-Lahan dan murid itu harus seperti mayit. Jadi seperti mayit beneran. Diaplikasikan kalau zaman dulu seperti itu ya. Iya. Seperti mayit beneran jadi bener-bener dikubur hidup-hidup. Yakin gak dia dengan gurunya? Tapi malah jadi wali. Wali juga. Karena dia nurut sama gurunya. Itu buah nurut sama guru. Ya jadi saya sebelum masuk Toriko kan sering nonton film-film kolosal zaman dulu ya kan, film-film para wali. Itu ternyata pas saya masuk Toriko nyambung. Oh, di Toriko itu ditancapkan la ilaha illallah, ternyata di kehidupan para wali yang digambarkan di film juga ada. Gitu. Ada. Berarti ini beneran gitu kan, bukan hal-hal buatan-buatan Ini sekarang. bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Jadi tinggal manut aja sama Tinggal ulama. manut saja sama guru, diamalkan, istiqomah. Kekurangannya kalau habis ditalkin nih, kalau nggak ngamalin, kekurangannya cuma satu. Apa itu? Apa tuh? Hatinya nggak bersih saat di dunia. Saat di dunia hatinya nggak bersih. Tapi ketika pulang, Iya. dia ke rahmatullah. Ketika di rahmatullah itu mengamalkan amaliyah itu, zikir itu diamalkan sampai jadi wali, dibimbing. Jadi semua murid-murid seorang mursyid yang kamil mukamil ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar itu semua jadi wali. Berarti Semuanya walaupun di jadi dunia wali. nggak jadi wali, Walaupun di dunia nggak jadi wali. ntar di sana jadi wali. Jadi wali. Karena ketika sudah roh sudah berpisah dari jasad, sudah tidak butuh makan, tidak butuh tidur. Sudah beda urusan sama jasad. Amaliyahnya jadi makin fokus. Iya. Gitu. Sudah. Dan nggak putus ada bimbingan, nafsu, bimbingan gitu kan mursyid ya. nggak putus ya. Bimbingan mursyid itu kan dunia akhirat. Dunia akhirat. Kalau tadi yang disebut mursyid kamil mukamil itu maksudnya apa sih? Mursyid yang sempurna dan menyempurnakan. Oh, yang sempurna. dan Mursyid bisa sempurna. banyak, tapi yang kamil mukamil itu enggak. Satu pada masanya. Iya. Mursyid kan kadang-kadang kita lihat ada mursyid
yang Iya, ini iya, ini iya. gitu. Mursyid itu kamil banyak. mukamil itu hanya satu pada masanya. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ngomong sama malaikat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menciptakan satu khalifah di muka bumi ini. Satu khalifah, satu. Berarti di masa sekarang Satu. tetap satu. Satu yang mursyid kamil. kamil. Setiap masa satu. Walaupun ada mursyid Mursyid yang lain, banyak. banyak, Tapi yang kamil mukamil hanya satu. hanya satu yang bisa membimbing dunia akhirat. Yang bisa membimbing dunia akhirat. Itulah yang disebut oleh laki-laki yang disebut dalam surat Yasin. Maksudnya gimana tuh? Min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Rajulun yang di situ itulah mursyid kamil mukamil. Yang dari pinggiran kota kata Allah min aqsal madinah rajulun yas'a, jalannya itu enggak lenggang kangkung, jalannya bergegas. Kita lihat pengersa Abah jalannya enggak pernah lenggang kangkung, bergegas apa? Bergegas dalam ibadah. Ibadahnya tuh bergegas beliau untuk ibadah nomor satu. Qala, beliau mengatakan, ittabi'ul mursalin, ikuti para rasul, ikuti zikirnya rasul, ikuti sholat sunnahnya Nabi, ikutin amaliyahnya Nabi. Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutin orang-orang yang gak minta upah. Wa hum muhtadun, dan mereka itu yang mendapat petunjuk. Siapa yang gak minta upah itu? Guru mursyid pengarsa Abah, setiap orang yang ditalkin tidak pernah minta bayaran. Makan bebas di situ, tidur bebas di situ. Tapi Abah nggak pernah target bayaran. Itu tanda orang yang tidak minta upah. Untuk urusan dunia dan akhirat tidak pernah minta upah. Untuk urusan dunia aja makan nggak ditalkin, makan tidur di situ boleh. Boleh. Mau nyampe Malah yang berapa modalin sebulan? ya. Iya. Malah Abah yang modal. Masya Allah. Itu alhamdulillah kita dipertemukan sama guru yang seperti itu. Tinggal syukur alhamdulillah. Alhamdulillah pembahasan kali ini di malam ini kita mengenai mursyid begitu jelas ya, kawan-kawan subscriber dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita sharing-sharing ke teman-teman juga, kita sharing. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal lain yang butuh jawaban, boleh tanya di kolom komentar. Nanti sekiranya bisa kita buat video, nanti kita buatin video. Terima kasih Ustadz, bersama Ustadz Khalid saya Anwar. terima kasih. Kita mendapatkan banyak ilmu ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapitan. Iya.